Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara menggunakan Evron, sebuah platform lama yang masih bisa kita gunakan, tidak kalah saing dengan platform pembelajaran yang ada saat ini. Evron adalah e-learning platform, learning management system, virtual learning environment. Evron digunakan untuk media pembelajaran jarak jauh atau e-learning. E-learning adalah pembelajaran jarak jauh atau distance learning yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, dan atau internet. Tujuannya agar semua siswa dapat membuka di mana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan internet. Sejarah Evron berawal pada tahun 2001 sebagai prototipe penelitian yang didanai pemerintah Yunani. Pengembangan SCORM bersama dengan pergeseran pada Ajax teknologi menyebabkan penertiban versi 2.5 pada tahun 2005. Evron kemudian ditulis ulang dari awal, membuat perubahan struktur inti dari sistem dan dirilis dengan lisensi open source pada September 2007, yaitu versi 3.5. Fitur Evron memiliki sejumlah fitur yang biasanya ditemukan di platform e-learning lainnya, yaitu manajemen pengguna, pelajaran, kursus, kurikulum dan manajemen kategori, manajemen file, pembangun ujian, tugas pembangun, pelacakan kemajuan, laporan generator, dan lain sebagainya. Yang pertama, login, alamatnya e-learning.1dukuhwaru.sch.id, enter. Login dengan akun masing-masing yang sudah dimiliki. Sini saya menggunakan contoh siswa. Kata sandi jangan lupa. Kemudian login. Ya, tampilannya seperti ini. Ada peminatan IPS, MIPA, dan MIPA. Kemudian di sebelah kanan ada perangkat, panel instrumen, katalog kursus, laporan, pesan, forum, dan lain sebagainya. Pada kategori IPS itu ada tanda panah ke bawah, di situ berisi mata pelajaran IPS, MIPA berisi mata pelajaran umum, dan MIPA berisi mata pelajaran MIPA. Tentunya tampilan ini sesuai dengan kondisi masing-masing siswa di peminatan mana dia memilih, baik MIPA maupun IPS. Ada yang berwarna abu-abu dan berwarna hitam. Yang berwarna abu-abu berarti mapel ini tidak aktif. Yang berwarna hitam bisa diklik, mapel ini berarti aktif. Jika memang sesuai jadwalnya dan mapelnya tidak aktif, silakan siswa dapat menghubungi Bapak Ibu gurunya. Untuk contoh, saya buka salah satu mapel. Kemudian tampilannya seperti ini, ada mulai pelajaran, informasi pelajaran, daftar istilah, forum, dan proyek. Kemudian ada materinya, ada tesnya di bawahnya. Di sebelah kanan ada forum dan ada isi dari proyek. Di situ ada berakhir sampai kapan, berapa hari lagi, dan ada judul proyeknya. Ada kalender dan ada pengumuman.
Yang pertama, mulai pelajaran bisa untuk memulai informasi pelajaran, untuk melihat informasinya. Di sini ada nama gurunya, ada jumlah konten, ada berapa tes, dan ada jumlah proyek. Juga ada aturan perampungannya. Ada daftar istilah. Sini masih kosong. Kemudian ada forum. Ya, ada forumnya di sini. Bisa diikuti, bisa ditanyakan di situ di forumnya untuk berdiskusi. Juga ada proyek. Nah, jangan lupa proyek ini untuk dibuka dan dikerjakan. Ada batas waktunya setiap proyek tersebut. Misalkan ini ada proyek tugas rumah, ada komentarnya, kemudian jangan lupa kirimkan file hasil dari proyek tersebut. Kalau sudah, kemudian kirim proyek. Contoh proyek lain, di sini ada proyek dengan judul bangun ruang. Disuruh membuat bangun ruang, kemudian didokumentasikan. Jangan lupa berkasnya dikirim. Kita mulai pelajaran. Ya, di sini pelajaran ini silakan dibaca. Kalau ada audio silakan di-play. Guru di era disrupsi. Teknologi adalah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran di dalam kelas, interaksi antar guru dan murid, itu esensinya. Demikian kata Nadiem Makarim, Mendikbud Republik Indonesia. Sebuah pertanyaan menggelitik, masihkah diperlukan guru berdiri di kelas saat ini? Sebuah pertanyaan yang membuat kita mulai berpikir, di era saat ini, yakni era disrupsi. Ya, juga ada link. Jika memang Bapak Guru menampilkan link, bisa dibuka. Link di sini contohnya menuju ke YouTube. Silahkan di-play, disimak sampai selesai. Jika sudah, bisa di close, kemudian kembali ke materi lagi. Boleh dibaca berulang-ulang sampai paham, didengarkan lagi. Kalau sudah selesai, jangan lupa tetapkan unit telah dirampungkan. Ya, jangan lupa tetapkan unit telah dirampungkan. Klik, nanti akan tercentang hijau. Ya. Nah, di sebelah kanan atas juga akan tercentang hijau. Kalau di situ tidak dicentang, maka kanan atas juga tidak tercentang. Kemajuannya juga 0%. Kita coba centang. Ya, sudah ada kemajuan 14,29. Di atas juga centang. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Klik tombol panah kanan. Di sini ada sebuah contoh materi dari PDF. Silakan jika memang ada materi seperti ini dibaca sampai selesai, pahami. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa tetapkan unit telah dirampungkan supaya kemajuan pelajarannya bertambah. Kemajuan pelajaran bertambah, di bagian atas juga sudah centang hijau. Selanjutnya, materi berikutnya ada sebuah tes. Di sini durasi tesnya tidak terbatas. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Jumlah pertanyaan 10, pertanyaan ditampilkan satu persatu. Sejauh ini Anda melakukan tes ini 0 kali, Anda dapat mengikuti tes 1 kali lagi. Jadi tes ini disetting atau dibuat hanya bisa diikuti 1 kali. Lanjutkan ke tes. Silahkan dijawab tesnya.
kemudian pertanyaan selanjutnya atau lompat ke pertanyaan yang lain. Misalkan lompat ke pertanyaan 9, bisa kembali lagi ke nomor sebelumnya. Tipe pertanyaan ini adalah tipe tarik tempel. Ya, jadi cara menjawabnya dengan ditarik dan ditempelkan. Ya, misalkan Douwes-Dekker itu 3 serangkai, Ki Hajar Dewantoro sekolah dokter, Sudiotomo itu wartawan. Atau kalau mau membetulkan bisa dikembalikan lagi dan dipilih sesuai dengan jawaban yang betul. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah jenis pertanyaan isian dengan jawaban singkat. Jadi dijawab dengan jawaban singkat. Nah, bentuk seperti ini juga sama seperti tadi, yaitu bentuk tarik tempel. Ya, tarik tempel seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini adalah soal dengan bentuk uraian, jawaban yang panjang. Ya, contohnya jawabannya seperti ini. Misalkan seperti itu. Dan seterusnya dilanjutkan sendiri. Dan seterusnya dilanjutkan sendiri. Di bawah ada unggah berkas. Ya, maka silakan unggah berkasnya sesuai permintaan dari soal. Ya, contohnya itu. Kemudian lanjut ke nomor berikutnya. Ini adalah juga sebuah soal uraian panjang. Maka silakan dijawab dengan uraian yang panjang. Ada permintaan unggah foto. Ya, silakan unggah foto keluargamu, kemudian dipilih. Misalkan ini. Ya, kemudian lanjut. Bentuk soal seperti ini adalah bentuk benar salah, kemudian ini bentuk isian singkat tadi. Ini nomor 9 tadi jawab, nomor 10. Nah, ini bentuk benar salah. Kalau sudah selesai bisa dicek ulang ke seluruh soal apakah sudah dijawab semua. Kalau memang sudah yakin dijawab semua, silahkan kirim tes. Jadi kirim tes dilakukan pada saat terakhir saja dan sudah dijawab semua.
Ya, sudah terkirim. Hasilnya masih ditunda karena ada beberapa pertanyaan yang harus dikoreksi manual oleh Bapak Ibu guru. Karena pertanyaan tersebut jawabannya berupa jawaban isean atau urean atau unggah berkas tertentu. Di sini setelah selesai pertanyaan ditampilkan jawabannya. Nah, di situ sebelah kanan masih silang karena belum memenuhi PKM. Artinya belum tuntas. Kalau silang masih belum tuntas. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ada sebuah contoh materi singkat. Dibaca, dipahami. Kalau sudah, tetapkan unit dirampungkan. Ya, ada tes lagi. Silakan lanjutkan ke tes. Kemudian dijawab. Soal isian singkat. Nah, ini hanya ada tombol lanjut, tidak bisa lompat ke soal. Jadi bentuknya hanya langsung lanjut saja. Maka harus berhati-hati karena tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Bentuk soal urean panjang. Bentuk pilihan seperti menjodohkan. Lanjut, ini bentuk grid, silahkan dijawab dengan cara mencentang atau mencontreng. Lanjut, dan ini bentuk upload, menjawab soal dengan cara mengupload sesuai permintaan soal. Lanjut lagi, bentuk pilihan ganda dengan beberapa jawaban yang betul. Bentuk isian singkat. Bentuk hotspot, memilih salah satu. Ini bentuk pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Bentuk pilihan ganda dengan beberapa jawaban yang benar. Jawaban yang benar itu lebih dari satu. Untuk menjodohkan. Untuk hotspot, ini bentuk pilihan ganda dengan satu jawaban. Sudah sampai nomor terakhir, tidak bisa ke belakang atau ke depan. Selanjutnya adalah kirim tes. Ya, sudah dirampungkan. Ini tidak menampilkan jawaban, jadi bentuk-bentuk soalnya itu terserah Bapak Ibu guru. Kemudian ada materi selanjutnya, silahkan lanjut. Kemudian ada tes berikutnya, silahkan lanjut sampai kemajuannya 100%. Nah, ingat, kalau di sebelah kanan itu silang, berarti belum tuntas. Kita bisa kembali ke beranda, kemudian pilih mata pelajaran yang lainnya yang belum diselesaikan atau belum diajarkan. Itu ada agama Islam dengan materinya, dan ada mapel lain, misalkan ini ada materi dan ada tugasnya. Kalau sudah selesai, jangan lupa klik keluar.
Ya, demikian cara mengikuti konten dan materi dan soal-soal yang ada di e-learning SMA Negeri 1 Tuguwaru. Tetap belajar, tetap semangat. Terima kasih, semoga bermanfaat.